Kami mohon kepada segenap umat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, tidak saling bersentuhan, tidak meninggalkan barang pribadi, tidak membuang atau meninggalkan sampah di dalam gereja. Umat diharapkan untuk segera meninggalkan gedung gereja setelah misa selesai dan tidak mengambil gambar atau berfoto baik di depan gua Natal atau area sekitar dalam gereja, karena ruangan gereja akan segera disterilkan untuk persiapan misa selanjutnya. Dimohon pengertian dan kerjasamanya. Umat juga diwajibkan untuk menonaktifkan semua alat komunikasi dan tetap mengikuti arahan dari panitia dan petugas tata tertib. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Ferdinandus Taran MSC. Suster, prater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru, tetapi bayi Bethlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia dalam penciptaannya. Maria, Yosef dan para gembala ada pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus dan dengan demikian memasuki perdamaiannya. Di tengah masa pandemi ini, marilah kita juga memohon supaya Kristus memulihkan keadaan dunia dan membuat dunia menjadi lebih baik lagi, agar kita terbebas pula dari wabah penyakit yang sedang melanda ini dan segala mara bahayanya. Sekarang, marilah kita memuji dan memuliakan bayi Bethlehem, sahabat kita dalam perayaan agung ini. Mari kita bangkit berdiri dan menghadap ke pintu depan gereja untuk menyambut kedatangan para imam dan para petugas liturgi lainnya sambil memadakan lagu pujian.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat Natal. Sukacita Natal hadir untuk kita semua. Bagi kita yang mungkin dalam keraguan, bagi kita yang mungkin dalam ketidakpastian, bagi kita yang sedang dirunduh begitu banyak persoalan, sukacita Natal hadir untuk memulihkan kita, hadir untuk menggerahkan kita, untuk meneguhkan persaudaraan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di Natal yang kita nanti-nantikan ini mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa Allah yang ada di tempat yang maha tinggi ini tinggal bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa Tuhan sudah lahir di dalam hati kita? Tahukah kita bahwa pintu hati kita terbuka untuk menerima Dia? Untuk itu dalam kelemahan dan kemanusiaan kita mohon ampun di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan, agar kita dikuduskan, agar kita disucikan dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus, yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh tangan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih setia-Nya
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Ini mukanya berbinar-binar, yang sudah liburan, yang sudah sukacita, yang bisa ketemu anak-anak, bisa ketemu orang tua, bisa kumpul bersama. Saya yakin kita semua hari ini hidup dalam sukacita, walaupun pakai masker, tapi dari kening kelihatan. Bisa sukacita, ada yang mengkilat-mengkilat, ada yang ya bedalah hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita nantikan, apa yang kita rindukan, kini nyata dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kita yang merindukan COVID cepat berlalu supaya bisa kumpul, sekarang mulai terbuka jalannya. Kita semua juga pasti rindu untuk bisa merayakan Ekaristi dengan bebas. Tidak ada halangan, tidak pakai aturan-aturan. Dan itu kerinduan kita semua. Dan itu saat ini sudah mulai kita rasakan. Tahun lalu dibatasi, apalagi 2 tahun lalu kita dari rumah saja dan lain-lain. Hari ini juga mengingatkan kita semua bahwa harapan dan kerinduan kita diteguhkan oleh kasih karunia Allah sendiri. Sabda sudah menjadi manusia. Kalau bahasa Banjarnya, verbum caro factum est. Sabda sudah menjadi manusia. Dia yang tinggal di atas kini hidup bersama-sama dengan kita, bukan karena supaya kelihatan keren, tetapi karena cintanya yang luar biasa. Cintanya yang kita renungkan selama masa Advent. Cintanya yang kita dengarkan dalam sabda-sabdanya, di mana mempersiapkan hidup kita supaya Kristus yang akan datang lahir di dalam hati dan hidup kita. Tadi malam sudah diantar
apakah pintu kita yang diketuk sudah dibukakan? Saya yakin sudah buka semua. Kalau belum buka mungkin buka setengah. Kita semua datang ke sini dengan kerinduan yang sama, ingin diteguhkan, ingin dipenuhi oleh sukacita yang sama. Maka ketika Tuhan itu datang, sukacita itu datang, kita biasa bilang, akhirnya COVID lewat. Akhirnya ini, akhirnya itu, akhirnya ini. Mau mengungkapkan bagaimana kerinduan kita yang begitu lama kini dipenuhi, harapan kita yang begitu lama kini sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, dan kini tinggal bersama-sama dengan kita supaya apa? Bacaan Injil hari ini meneguhkan kita bahwa Allah memulihkan umat manusia dari dosa dengan cara yang mungkin tidak populer, tetapi dengan cara kerendahan hatinya. Mau datang dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka kita sebut dengan inkarnasi. Allah mau menjadi manusia. Inkarnasi firman Allah ini mau menegaskan apa? Dia yang tak terbatas itu, Allah yang tak terbatas itu kini nyata di hadapan kita menjadi terbatas dalam diri Yesus. Dia yang ilahi, yang penuh misteri, kini mewujud dalam diri manusia, dalam bayi yang kita lihat. Maka misi inkarnasi jelas, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Meskipun dosa yang menghantar kita ke dalam kegelapan, namun tobat sebagaimana diserukan Yohanes Pembaptis menghantar kita untuk mengalami sukacita dan terang itu. Meskipun kita hidup dalam kegelapan, tetapi Ia datang sebagai terang, menerangi kegelapan kita, membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Mau menghantar kita untuk memisahkan mana yang kudus dan mana yang najis. Maka permenungan kita selama ini, hari ini diingatkan bahwa Dialah sang terang yang menuntun kita, memisahkan kita dari yang palsu dan asli. Memisahkan kita supaya kita bebas dari kenajisan dan hidup di dalam kekudusan. Maka Ia datang, dalam surat kepada Ibrani tadi dijelaskan dengan sangat baik. Ia datang untuk menopang segala sesuatu. Ia menopang kita untuk tetap bertahan meski banyak sekali cobaan, meski banyak sekali tantangan. Dan dituliskan juga, Dia datang mengadakan penyucian dosa. Menyucikan kita agar kita yang berdosa hidup kembali di dalam kekudusan. Kita yang mungkin dalam arti tertentu kotor dihantar untuk menjadi bersih. Maka apa yang harus kita buat? Apa misi kita sebagai orang yang beriman? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk lihat di kandang ini. Jangan lihat saya saja. Kita lihat kandang. Walaupun yang di belakang cuma lihat atapnya, tidak lihat Yesusnya. Tapi bayangkan saja Yesus sedang ada di depan mata kita. Bayi Yesus kelihatan untuk kita semua. Mari kita pandang, kita lihat. Kita hening sejenak, kita menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa untuk hidup kita. Ia mau datang untuk tinggal bersama-sama dengan kita di palungan yang digambarkan oleh panitia, oleh bagian dekorasi kandang ini, di semak, bukan semak, di jerami atau makanan kambing domba. Ia lahir di tempat yang kotor. Ia lahir di dalam kehidupan kemanusiaan kita yang mungkin tidak layak.
tetapi dia mau datang tinggal bersama-sama dengan kita. Dia lahir di palungan. Palungan adalah tempat makan hewan. Tempat di mana hewan piaraan memperoleh kehidupan, memperoleh kekuatan. Dan kini kita pandang dia yang menjadi makanan rohani kita, sumber kekuatan kita. Di mana kita semua diteguhkan. Dia datang untuk memberikan kita kekuatan, makanan bukan saja jasmani, tetapi juga rohani. Supaya kita bisa bertahan bukan sekedar hidup sebagai manusia, tetapi bertahan hidup sebagai anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak kita semua, mari seperti Mazmur yang dinyanyikan tadi dengan luar biasa, pergilah ke segala ujung bumi. Melihat, antar semua orang untuk melihat keselamatan yang datang dari Allah. Kita hantar semua orang, keluarga kita, sahabat, kenalan, dan siapapun untuk mengalami kasih setia Tuhan. Sebagaimana tema Natal tahun ini, sukacita kasih karunia Allah menggerakkan persaudaraan. Mari kita pergi turut berpartisipasi dalam cara apapun. Lewat sapaan yang penuh kasih, lewat uluran tangan yang memberi kekuatan bagi sesama, lewat kehadiran kita yang menyertai mereka yang merasa kesendirian, merasa sendiri, sepi, kosong. Kita hadir untuk menghantar mereka untuk memiliki cara pandang baru, cara pandang Allah, di mana meskipun dalam keadaan gelap, Tuhan menyertai kita. Meski dalam keadaan susah dan sulit, kita percaya Allah tidak akan meninggalkan kita. Ia yang duduk di sisi kanan Allah, kini ada bersama dengan kita, menuntun kita, menghantar kita, sehingga sukacita cahayanya menguasai kita. Kalau cahayanya sudah menguasai kita, sekarang kita menjadi cahaya yang baru, menjadi bintang yang baru yang menuntun orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita dengan doa aku percaya syahadat panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan Roh Kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan hidup di akhirat. Amin. Tuhan hendak tinggal di antara kita, dan kita adalah putra-putrinya di rumahnya. Dengan kepercayaan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa membimbing kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk memperbarui diri dan masyarakat seturut kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat-Nya kepada umat manusia, agar tercapailah perdamaian bagi umat manusia, bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan. Marilah kita mohon. Bagi para papa, semoga Allah Bapa mendampingi kaum lemah dan para papa, agar kelahiran putranya di Bethlehem benar-benar menjadi hiburan bagi mereka yang lemah dan papa, dan membangkitkan semangat optimisme dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa tetap mendampingi kita, agar suasana perayaan Natal tidak menyebabkan kita melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita ingat orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita, terutama mereka yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi karena halangan apapun, sakit, usia, dan lain sebagainya. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus. Dengarkanlah doa putra dan putrimu, dan berilah tanggapan dalam diri Yesus putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh Kudus persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti,
dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan, kepenuhan kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menyampaikan sabdamu kepada dunia sebagai pemenuhan janji kebaikan hati dan cinta kasih-Mu. Dalam diri Yesus Kristus, penyelamat kami yang penuh rahmat dan kebenaran. Kami mohon, perkenankanlah kami mengimani Dia dan menjadi manusia yang hidup dalam terang cahaya-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mewakili Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki, mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia Allah menyertai kita semua, menuntun dan menerangi supaya kita tergerak untuk hidup dalam persaudaraan, hidup dalam persekutuan, hidup berpartisipasi, dan siap untuk melaksanakan perutusan atau misi. Itu terima kasih banyak untuk kelompok KOR dari Cecilia, ya. Terima kasih banyak lektor, pemazmur, Miss Dinar, para suster, tatib, dan semua panitia, tim Komsos dan multimedia yang sudah bekerja, terima kasih banyak. Dan secara khusus untuk umat yang hadir, terima kasih banyak atas partisipasinya dan sukacitanya. Dan pihak keamanan, TNI, Polri, dan Satpol PP yang telah berperan membuat kita nyaman di tempat ini. Kita mengikuti peran Ekaristi dengan baik. Tidak lupa untuk mereka yang mengorbankan waktunya untuk tidak ikut misa hari ini, urus-urus parkir. Terima kasih untuk kebaikan hati dan pengorbanannya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang maha baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.